Dialog Atma. Salam jumpa sahabat Atma, bersama saya Immanuel Dwi Asmoro di dalam acara Dialog Atma. Kali ini Dialog Atma cukup berbeda dengan Dialog Atma episode-episode sebelumnya. Karena pada episode kali ini kita belajar dari sudut pandang mahasiswa. Kita akan belajar dari salah satu mahasiswa yang berprestasi di Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Ya, dia adalah salah satu mahasiswa yang di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, dia ternyata juga bisa punya bisnis, yaitu agensi iklan. Dia juga berprestasi di bidang dunia iklan, karena pada tahun 2022, dia sempat mendapatkan penghargaan dari Lumens Award tahun 2022. Dan dia juga punya banyak pengalaman di bidang iklan karena dia salah satu anggota dari KPKS yang bernama Bohlam. Langsung saja kita panggil Nathanael Pramudia. Silakan Nathan. Halo. Oke, apa kabarnya? Halo, Mas. Baik, Nathan. baik. Oke, silakan duduk Nathan. Oke. Ya, ini adalah Nathanael Pramudia, salah satu mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan saat ini Nathan punya ini ya, agensi yang bernama Berasa Kreatif. Berasa Kreatif, yaitu agensi di bidang iklan ya. Advertising. Nah, kita akan tanya-tanya, kita akan belajar ya, bagaimana dia kemudian nanti memanage waktunya, bagaimana kemudian dia bisa punya ide untuk membuat agensi iklan. Dan tentu saja untuk sampai ke sana kita akan mulai dulu dari apa sih yang membuat Nathan itu punya pemikiran untuk membuat agensi iklan ya. Oke. Pertama kali apa sih yang ada di pikiran Nathan waktu itu? Pertama kali kalau bikin agensi iklan karena memang senang mengerjakannya dan memang di dunia iklan advertising khususnya sosial media itu menurutku lebih fleksibel karena aku nggak seneng yang kaku-kaku. Fleksibel itu mulai dari kerjanya ataupun outputnya tidak terpacu pada satu hal yang diulang-ulang, tapi mungkin yang dikerjakan hari ini sangat berbeda dengan besok, bahkan lusa itu selalu berbeda. Dan walaupun produksi itu diulang, tapi yang diproduksi hari ini dan besok itu pasti berbeda juga. Artinya ada banyak hal yang kreatif yang bisa kamu lakukan ya, karena memang jiwamu di situ ya. Oke, lalu sebelum kita sampai ke sana, sebenarnya kan Nathan sendiri pernah ikut di Bohlam ya? Iya, benar. Ya, pada tahun berapa ikut Bohlam? Join Bohlam dari masuk semester 1. Oke. 2020. Artinya sebenarnya Nathan bisa sampai saat ini kan tidak lepas dari pengalaman di Bohlam ya. Benar. Dan mungkin Nathan waktu itu nggak berpikir bahwa akan membuat agensi iklan seperti ini kan? Iya, waktu itu belum. Belum pernah kepikiran. Nah, kalau memang dulu ya waktu pertama kali ikut Bohlam, sebenarnya ekspektasinya apa sih kok pengen ikut Bohlam? Oke, kalau ikut Bohlam dulu, tak tarik mundur. Waktu inisiasi kan ada presentasi dari KPKS. Jadi waktu itu ada teras dan lain-lain, sampailah di presentasinya Bohlam itu ngomongin tentang advertising. Jadi aku merasa cocok karena aku basicnya seneng gambar atau crafting, nggak cuma gambar sih. Dan menurutku juga menggambar itu menyusun sesuatu agar enak dilihat saat itu, walaupun belum ada pengalaman atau belajar lebih di desain. Lalu presentasinya dari Bohlam, aku merasa aku cocok di sini. Ekspektasiku, aku ikut di sana bisa diajarin desain grafis seperti itu. Tapi realitanya gimana? Apakah benar yang pengalaman-pengalaman Nathan, harapan-harapan Nathan waktu pengen masuk Bohlam itu ternyata ada dapat semua? Iya, karena graphic design kan salah satu peran ya di Bohlam, walaupun ada yang lainnya seperti AE, strategy planner dan lain-lain, itu terjawab sih dari ikut Bohlam. Jadi ada banyak materi tentang penjelasan basic sih, gimana menyusun, gimana mendesain seperti itu. Plus ditambah juga ada sistem. Jadi beruntungnya ketika aku mikir pertama kali hanya diajari soal prakteknya graphic design, ternyata di Bohlam itu lebih diajari ke sistem, gimana membangun sebuah tim, gimana
memecahkan brief dan lain sebagainya. Artinya Bolam sendiri tidak hanya membicarakan soal ini ya, soal iklannya, tapi juga memanage timnya itu sendiri. Iya, ya. benar. Nah, itu akan membantu Nathan di bidang yang sekarang dijalani di agensinya itu. Ya, tentunya sangat membantu. Oke. Selain itu, apa sih yang poin penting apa dari Bolam yang sebenarnya bisa membuat Nathan akhirnya bisa berkembang di dunia advertising saat ini? Poin pentingnya menurutku di lingkungan. Jadi ketika kita senang akan sesuatu dan kita terjun di lingkungannya itu, vibes-nya itu kayak ya kita sama dan punya interest yang sama. Jadi kita kayak istilahnya kebakar terus gitu loh. Ketika kita senang gambar, kita senang graphic design, terus kita join di advertising, maka kesenangan akan menggambar itu condongnya ke iklan. Jadi menurut saya ketika join terus kenal banyak teman-teman yang punya interest yang sama dan punya link ke alumni yang punya interest yang sama juga, itu sangat menguntungkan menurut saya. Oke, artinya di situ Nathan bisa belajar bareng-bareng sama Ya. teman-teman yang punya interest yang sama. Ya, benar-benar. Karena sama-sama punya interest yang sama, akhirnya bisa saling membangun di situ. Iya. Nah, tadi terkait dengan alumni, memangnya apa yang bisa diberikan Bolam dengan link alumni? Link alumni banyak sekali sih. Sesimpel hal yang paling sederhana itu kita kan ada meeting setiap hari Rabu. Rabu setelah sesi itu kan ada pembicara, jadi tidak selalu oleh dosen pembimbing, oleh pembahasan teman-teman, tapi beberapa kali juga mendatangkan alumni Bohlam yang masih belum lulus atau bahkan yang sudah lulus, sudah sangat profesional seperti itu. Mereka datang untuk sharing di fokusnya mereka. Jadi misal ada yang fokus di strategy planner atau copywriting, mereka membahas itu semua dan semua dapat. Jadi menurutku mungkin aku interestnya di graphic design, tapi ketika aku mendengarkan proses dari perspektif copywriting, aku jadi tahu seperti itu. Artinya berbagai perspektif juga diberikan ya dari teman-teman dari alumni. Iya. Nah, kemudian kalau menurut Nathan, pengalaman yang paling menarik selama di Bohlam. Nathan berapa lama ikut di Bohlam? 2 tahun. 2 tahun. Tentunya pengalamannya pasti banyak ya. Iya. Kalau yang paling menarik, paling berkesan buat Nathan kok? Paling berkesan itu ketika produksi itu TVC, televisi komersial, tapi kita bikin semacam fake project, jadi tidak mengiklankan produk asli. Nah, itu benar-benar kita develop produknya dari awal, karena itu waktu hari Valentine, jadi kita presentnya itu coklat gitu, terus kita bikin coklatnya yang simple cocok gitu, coklat cocok gitu. Nah, kita develop produknya dari awal sampai mock up dan lain-lain, terus kita bikin iklannya televisi komersial, dan itu melibatkan lumayan banyak orang, dan itu menurutku yang paling berkesan. Apa yang membuat berkesan? Karena membuat coklat, membuat TVC untuk coklat itu? Karena aku yang memimpin timnya itu, jadi aku harus tahu dari semua divisi, dari semua bagian itu berjalan dengan baik atau enggak, dan dari situ menurutku berkesan secara pribadi karena menurutku pribadi bisa membakar semangat teman-teman buat praktek, karena sebelumnya kan pandemi. Nah, itu kayak momentum anak-anak Bohlam tuh, oh kita bisa praktek lagi nih di divisi itu. Artinya kamu di situ sebagai pemimpinnya ya, leadernya di situ, Yeah. dan akhirnya kamu bisa belajar banyak untuk manage tim, untuk menugaskan ke teman-teman yang lain dan sebagainya. Artinya memang Bohlam bisa memberikan dampak positif buat kamu sampai sekarang bisa membuat agensi sendiri. Ya, benar. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk gabung ya dengan KPKS supaya apa? Supaya ya tadi seperti yang Nathan sampaikan, kita bisa belajar banyak bersama teman-teman yang lain, bersama teman-teman yang punya interest yang sama, sehingga kemampuan kita di bidang yang kita minati bisa semakin berkembang.